Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kalau dilihat Waalaikumsalam warahmatullahi itu berarti nanti 3 jam ya. Saya dengan Bapak Ibu sekalian ya bisa 3 jam, bisa 2 jam, bisa sejam. Karena orientasi itu orientasi kompetensi. Kalau dirasa sudah bisa, ya sudah cukup. Jadi bukan berdasarkan waktu kan. Pada awal saya akan materi kita adalah tentang keterampilan dasar mengajar Bapak Ibu sekalian. Yang nantinya ini nanti kita akan banyak hal untuk kita diskusikan terkait dengan topik kita karena ini adalah merupakan hal prinsip. Kita sudah ngajar banyak, tapi apakah betul bahwa kita sudah melakukan beberapa proses yang terkait dengan sebuah keterampilan dasar mengajar? Ada satu yang membedakan pekerti dan pelajaran micro teaching di FKIP. Salah satunya adalah komunikasi efektif. Nah, komunikasi efektif itu tentu berkenaan dengan cara kita berbicara, termasuk dengan cara kita mendengar. Banyak orang punya keahlian, kemampuan untuk berbicara dengan lantang, tapi sedikit orang yang memiliki kemampuan untuk mendengar. Ini, jadi kita nampaknya sebagai dosen kadang-kadang kan diuji oleh mahasiswa untuk memiliki kemampuan mendengar. Allah menciptakan satu bibir dan 2 telinga, maknanya adalah kita tidak terlalu banyak berbicara dalam mengajar, namun kita mendengar apa yang dirasakan oleh siswa. Nah, mendengar itu tentu tidak hanya berpijak kepada apa yang kita dengar, tapi bisa mendengar lewat gerakan dan mimik seorang siswa atau mahasiswa kita. Kalau kita mengajar, sudah habis waktunya, terus mahasiswa sudah gelisah, itu kita mendengar. Mendengar jeritan hati yang dirasakan oleh mahasiswa kita. Artinya kita segera harus menutup perjumpaan kita. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Itu salah satu signal-signal begitu. Apalagi kalau kita ngajar, siswanya sebenarnya sudah bosan. Tapi kita lanjut terus gitu. Aduh sudah itu. Otak reptilnya mesti berjalan itu. Menolak apa yang kita omongkan. Tujuan kita di capaian pembelajaran kita pada kesempatan pagi ini, harapannya adalah Bapak Ibu bisa menerapkan keterampilan dasar dalam berbagai program kegiatan pembelajaran kita, begitu. Terus, ya hakikat komunikasi efektif seperti apa, komunikasi antar pribadi, komunikasi dengan mahasiswa, barangkali juga ada komunikasi intrapersonal yang sebenarnya bisa kita lakukan. Di sini ada kawan-kawan dari bidang keilmuannya adalah komunikasi, ada Pak Gufron, ada Ibu siapa kemarin yang dari UNU. Nah, ini nanti kita bisa sharing banyak dengan beliau-beliau yang memang di bidang yang digelutinya adalah bidang komunikasi, keilmuan Bapak Ibu ya. Kalau saya komunikasi itu kan otodidak saja. Otodidak karena pelatihan-pelatihan, bukan karena belajar khusus di perguruan tinggi untuk belajar komunikasi. Nah, sekarang pertanyaan saya pertama adalah buat Bapak Ibu, nanti ditulis di chat, siapa dosen yang paling berkesan bagi Anda? Artinya dosen itu bukan dosen sekarang, tapi dosen ketika Bapak Ibu kuliah. Boleh S1, boleh S2, boleh S3. Yuk, sekarang kita mulai. Anda menulis tentang siapa dosen yang paling berkesan bagi Anda. Dan tunjukkan itu beliau itu di mana begitu ya. Kesan itu ada kesan positif, ada kesan negatif Bapak Ibu ya. Tuliskan hanya 1 nama saja. Oke. Langsung kita baca. Oke, dosen yang paling berkesan dari Pak Ian. Oh, entar. Oke, satu-satu ya. Guru yang paling berkesan dari Bu Ani, Bapak Estu Suroyo, Pak Ferry, Dr. Ing Wardana dari UB. Oke, Pak Joko Setiadi,
Joko Setiadi itu berarti mudah-mudahan Unmul ya. Dokter Kuleh Unmul. Nah, berarti ini alumni Unmul nih. Oke, Dokter Sunardi Unmul berarti bahasa Inggris. Oke. Ada lagi Indra almarhum. Oh, Bu Indah ya. Oh, berarti Mbak Rizky ini dulu mahasiswa saya juga berarti ya. Oke. Pak Eman Uner. Oke, sekarang saya pilih satu. Bu Nur Hasanah. Halo, Bu Nur Hasanah. Ya, Pak. Oke, tadi ada Bu Nur menulis Pak, siapa tadi? Pak Eman? Bukan. Adi Nugroho. Oh, dari UNER. Ya. Mana? Bukan, UNER. dari Universitas Lambung Mangkurat. Oh, Unlam. Yes, Oke. ya. Yuk, silahkan. Diceritakan apa yang berkesan bagi Anda. Seingat saya, beliau berkomunikasinya kata-katanya tertata rapi. Kemudian contoh-contoh yang beliau berikan itu adalah hal-hal yang terdekat dari kita, dari mahasiswa, sehingga apa yang disampaikan itu bisa dipahami secara lebih ringan gitu. Jadi mata kuliah yang susah pun jadi terasa tidak terlalu susah seperti itu. Oke. Berikutnya, Pak Andi Mursalin, Dr. Serli, UNHS. UNHS itu bukan Unhas, bukan ya? UNHS. Oke, monggo Pak Andi Mursalin. Unhas. Unhas ya, Unhas. Oke. Ya. Monggo, apa yang berkesan Pak Andi? Orangnya Pak komunikatif. Artinya tidak terlalu ini, artinya kita terlalu dekat sama kita. Artinya dia selalu bagaimana memberikan kuliah itu tidak terlalu serius gitu. Ya. Komunikatif Pak ya, santai begitu. Oke. Bu Titin Ruliana. Ini Prof. Ya, Pak Dokter. Prof. Mulasi Hotang, Pak almarhum. Ya. Silakan. Beliau itu kalau ngajarnya sistematis. Memang orangnya disiplin tegas. Jadi dari beliaulah saya itu dapat bagaimana cara mengajar dan cara menghadapi mahasiswa. Beliau sangat berkontribusi besar dalam cara saya menghadapi mahasiswa itu, Pak Dokter. Terima kasih. Artinya potret-potret dari beliau-beliau ini ya, yang memberikan kesan baik buat kita, itu kan bisa menjadi cermin ya. Bisa menjadi cermin kalau kita mengagumi sosok tertentu dalam proses membelajarkan, kita sudah dalam posisi mana kalau dibandingkan dengan beliau. Kan itu kalau di kita namanya projection. Kalau di istilah saya di di dunia voice over namanya pada projection voice. Suara kita miripkan ke siapa? Nah, gitu kan. Tapi kalau kita mengajar, kita punya projection figure, maka figur mengajar kita orientasikan seperti figur-figur ini tentunya. Mengambil sisi-sisi positif yang dimiliki oleh ini ya, dimiliki oleh kawan-kawan kita. Kalau Ibu Ika Apriati adalah Ibu Budi Andayani. Ini saya senang nih, variasinya cukup banyak Bapak Ibu ya. Ada dari ada dari Unmul, ada dari UNS, ada dari UGM. Nah, kok tidak ada yang dari perguruan tingginya sendiri ya? Oh, Pak Indra ada Pak Nanang, FKIP Unmul, Krishna Damanik. Ini akhirnya kita senang juga Unmul kesebut Bapak Ibu ya. Oke, nah sekarang Bapak Ibu sekalian, kita mesti memiliki ada kesan dosen yang negatif juga ada kan? Nah, kalau kesan negatif, tulis lagi, tapi tidak usah sebut Bapak Ibu. Lakunya, jadi gitu, itu tes.
kesan positif itu kita perlu nama supaya amal ibadahnya tapi kalau perilakunya saja supaya kita bisa menghindari dari perilaku yang menurut kita waktu posisi menjadi mahasiswa itu tidak nyaman buat kita sebagai mahasiswa. Yuk, monggo ditulis. Kesan negatif. Mohon maaf, Pak Oke. Darman, suaranya terputus-putus. Oke, sip. Jadi yang ditulis adalah kesan negatif. Tidak menyebut orangnya ya. Tidak menyebut nama orangnya, tapi perilakunya saja. Yang menurut kita, dosen tersebut punya kesan tidak perlu untuk kita contoh begitu. Oke. Kita mulai baca one by one. Nada bicara datar seperti membaca buku. Jarang turun ngajar. Berarti kalau jarang turun, posisinya beliau selalu di atas. Berarti posisinya di kerajaan mana gitu, nggak turun gitu ya. Bu Sula. Dosen mengajar textbook of thinking, duduk di kursi sepanjang waktu. Oke. Jarang menyampaikan materi di kelas dan hanya berikan tugas. Mantap. Oke. Seorang dosen MKDU pernah berkata bahwa jurusan ilmu komunikasi tidak ada prospek ke depan. Waduh, mati aku, Rek. Dosen MKDU. Wah, ini kalau Mbak Rizky yang ngomong, berarti saya bisa cek tuh dosen MKDU yang ada di Universitas Mula Warman. Udah pensiun, Pak. Oh, sudah pensiun. Ya, tahun terakhir Ibu itu ngajar, tahun terakhir juga pensiun. Jadi selesai ngajar saya langsung pensiun. Langsung sebut Ibu ya. Ibu. Ya, kasihan beliau. Berarti wawasan globalnya belum terlalu mantap. Nah, gitu kan, jurusan ilmu komunikasi tidak ada prospek. Kalau saya ilmu yang selalu berprospek itu ya komunikasi. Karena tidak ada orang yang tidak berkomunikasi kan. Sehingga berkomunikasi itu perlu ilmunya. Sekarang banyak orang bisa bicara tapi tidak punya ilmu komunikasi kan. Sehingga ngomongnya juga nggak karuan, bisa diterima orang atau tidak. Nah, begitu. Nanti banyak IKD saja, ikatan dai yang sudah biasa berbicara di depan publik masih belajar public speaking begitu kan. Nah, berarti kan masih ada ilmu komunikasi yang dipelajari. Oke, bagus. Kesan negatif mengajar hanya hadir 2 kali di awal kuliah pembukaan dan UAS. Oh, luar biasa ini. Ini menggunakan ilmu gendang ya. Ilmu gendang itu pembuka dan penutup. Luar biasa. Di awal kuliah terus UAS itu luar biasa. Terus ngasih nilainya bagus-bagus biasanya. Supaya tidak dilaporkan oleh mahasiswa. Oke. Dosen yang bicaranya jutek dan dalam pembimbingan tesis sulit ditemui dan lama mengkoreksi tesis. Waduh, lengkap penderitaan ini. Ini pasti doa mahasiswa kepada dosennya mesti nggak bagus ya Bapak Ibu ya. Namun perlu diingat, biasanya yang begini itu panjang umur. Kenapa kira-kira? Allah memberi kesempatan pada beliau untuk pengalaman. Jadi Allah senantiasa memberikan keberkahan beliau panjang umur supaya ada waktu untuk Tobat. obat begitu ya. Tidak lapor ke pendeta untuk melakukan pengakuan dosa. Baik. Hanya sibuk memberi materi tanpa memperhatikan mahasiswa. Ini yang penting mengajar itu ya kayak mengajar robot saja. Mudah-mudahan ini Bapak Ibu sekalian. Oh, ini ada bagus nih. Pak Fed, dosen mengajar dengan intonasi nggak jelas.
baca referensi terus seperti baca komik, tidak pernah interaksi dengan mahasiswa. Ini dia nyontoh ilmuwan begitu ya. Dikit-dikit ya, atau membacakan. Jadi kita kadang-kadang lupa ngajar seperti berkhutbah, membacakan. Nah, ini ya mudah-mudahan ini Bapak Ibu sekalian kita pelan-pelan untuk mengikisnya. Kalimat-kalimat potensi-potensi jelek seperti ini jangan terus teringat kepada kita. Karena kalau teringat, kita itu akan ditarik Bapak Ibu. Energi kita itu akan ditarik seperti dia. Maka kita yang negatif ya sudah dia seperti itu, baru kita nanti fokuskan kepada hal yang positif supaya diri kita bisa berperilaku seperti dosen-dosen yang punya kesan positif tadi. Maka seperti halnya ini Bapak Ibu, kan di kantor-kantor ya, di kantornya Mas Eko itu, di rektorat itu ada tulisan 10 malu. Ya kan? Malu terlambat. Malu apalagi Mas Eko? Malu pulang duluan. Nah, tapi Bapak Ibu, malunya itu justru mendapatkan penekanan yang kecil. Sehingga itu justru mengarahkan kita untuk terlambat, mengarahkan kita untuk pulang duluan. Nah, itu kan bahasa negatif. Yang dijadikan promo malah bahasa negatif. Nah, itu kalau dalam aturan motivasi nampaknya tidak tepat begitu. Kan sering ya kita lihat. Kalau senyum, salam, sapa itu tepat. Tapi ketika malu, 10 malu, malah kita nggak punya malu begitu. Oke ya, nanti itu contoh. Sekarang saya lanjutkan lagi. Nah, dosen yang paling berkesan kita sudah dapat. Bu Ida sudah di kampus kah? Nah, Halo Bu Ida, sudah di kampus kah? sudah Bu. Sudah Bu, sudah di kampus. Nah, Bapak Ibu, dari 10 orang dosen yang mengajar mahasiswa, hanya sekitar 2 orang yang menurut mereka adalah inspiratif. Mudah-mudahan kita adalah bagian di antara 2 orang ini di dalam proses membelajarkan itu. Nah, inspiratif itu tentu adalah memberikan daya dorong sendiri bagi mahasiswa untuk belajar. Nah, oke. Ini kata mahasiswa tentang dosennya. Dosen bikin ngantuk. Kalau yang tadi Pak Ferry menyatakan hanya baca referensi saja, tidak mengerti sampai kapan selesainya, tidak pernah memberikan perhatian kepada mahasiswanya, masuk kategori ini. Ini kan? Atau ada dosen yang ngajarnya ngomong sendiri dengan laptop dan papan tulis. Atau yang ketiga, ceritanya itu saja. Cerita tentang masa lalu, cerita tentang kondisi di kampus, masuk kategori MKK, Bapak Ibu, mata kuliah keluh kesah. Jadi problematikanya yang sebenarnya mahasiswa tidak perlu tahu tentang hal-hal itu, diomongkan kepada mahasiswa. Kalau ngomongnya nggak jelas, itu gampang, tinggal latihan vokal saja. Dosennya galak dan nggak asik. Ada yang galak. Nah, ini ya Bapak Ibu. Ini kata mahasiswa tentang dosennya. Kalau kita menggunakan prinsip pemasaran bahwa kita ini kan service excellent ya, pemberi pelayanan kepada mahasiswa. Apalagi Bapak Ibu yang konteksnya adalah di swasta. Swasta itu betul-betul harus jualan kualitas yang bagus, sehingga orang akan datang kepada kita untuk membelinya. Tanpa pakai dukun Bapak Ibu ya. Jadi kalau lihat orang jual soto di Sungai Dama itu, saya itu kaget, orang sampai antri-antri COVID pun nggak peduli begitu, sampai antri jejel-jejelan, sumpuk-sumpukan demi mendapatkan semangkok soto Lamongan saja. Sementara yang satunya jualan di sampingnya tidak ada penjualnya. Nah ini saya nggak tahu itu teknik pemasaran apa yang digunakan. Karena saya coba belajar teknik pemasarannya Kotler itu,
tidak ada satu unsur pun yang beliau penuhi di dalam rentetan teknik pemasarannya Kotler, tapi beliau bisa luar biasa larisnya. Nah, ini kita kayaknya perlu belajar dari situ. Nah, Bapak Ibu sekalian, dosen itu paling tidak memiliki 5 hal ciri dosen kreatif. Berpijak dari apa yang Bapak Ibu sampaikan tadi, bahwa komunikasi ternyata masih memegang peranan paling penting bagi seorang dosen di dalam menjelaskan. Cerdas berkomunikasi. Tadi disampaikan juga bahwa kalau datar itu juga tidak enak. Ibaratnya lagu itu bisa ditebak ritmenya begitu. Kenapa Gigi Band itu kalau nyanyi itu tiba-tiba ada Arman itu megang mic terus dinaikkan, disabet lagi gitu. Wah, nah, gitu kan. Apalagi Ikang Fauzi, waduh, yang paksi bapak preman, nah gitu. Itu intonasinya yang bisa membuat orang jadi ikut bergerak begitu. Sama dengan kita Bapak Ibu sekalian, ngajar juga sama. Ustadz Somad misalnya, itu pola komunikasinya cukup bagus. Kadang kencang, pelan, tapi kita ngajar di kelas ya jangan terlalu seperti Ustadz Somad, karena kan kelas kita nggak pakai speaker, nggak pakai mic, nanti suara kita habis. Terus hitung-hitungan juga kan, kita berapa jam, berapa kelas. Nah, kalau model teriak-teriak seperti itu memberikan penekanan yang luar biasa, maka kelas lain bisa terganggu. Sehingga yang paling penting buat kita, selain kita memiliki kecerdasan komunikasi, adalah bagaimana membuat kelas itu dinamis. Cara membuat kelas dinamis adalah dengan model pembelajaran yang tepat. Gitu. Jadi kalau kemarin bahwa menggunakan Kahoot digunakan untuk merespon kuis, itu salah satu triks membuat kelas menjadi dinamis. Ciri yang berikutnya membuat bahan ajar kreatif, Bapak Ibu. Bahan ajar kreatif, ya salah satunya, yang paling sederhana sekali adalah tayangan PowerPoint. Tayangan PowerPoint yang indah. PowerPoint, bukan power paragraf. Nah, itu ya, namanya juga PowerPoint. Sehingga prasyarat penggunaan PowerPoint adalah 1 baris, 5 kata, 1 slide, paling banyak 5 baris. Nanti menggunakan rumus 5-5. Bukan 2-2, tapi kalau 2-2 itu lagunya Mansur S yang 2, itu ini 5. 5, jadi 5 baris, 1 slide, 1 baris, 5 kata. Ini kan siji loro, ke besar-besar seperti ini lebih gampang, Bapak Ibu. Pertanyaannya, kenapa kok di dalam kita menyajikan bahan ajar itu, kalau khususnya PowerPoint, harus cuma poin-poinnya saja. Nah, kalau poin-poinnya saja Bapak Ibu, maka panjenengan ketika mengajar akan lebih berkreasi di dalam menerjemahkan makna dari poin itu. Kalau isinya 1 slide itu paragraf semua, maka kecenderungan kita sebagai dosen akan membaca paragraf itu. Jadi ingat, PowerPoint, bukan power paragraf. Open mind, tidak kaku. Terus ini, mengajar dengan passion-nya. Setiap orang punya passion. Passion itu apa? Passion itu melakukan sesuatu tetap dilakukan walaupun nggak dibayar. Itu passion. Contoh apa, Pak? Mancing. Kalau yang penggemar mancing itu malah keluar duit, toh. Dapat ikan juga belum tentu. Ketika ditanya, Pak, mancing semalaman kok cuma dapat ikan 2. Tujuan kami itu bukan mencari ikan. Tujuan kami adalah mancing. Kalau tujuannya mencari ikan, ke pasar cari ikan. Ya enggak, Bapak Ibu ya? Tujuannya adalah mancing. Sama. Mengajar itu bukan tujuan. Mengajar itu proses untuk menikmati. Ya, gitu ya. Jadi mengajar dengan passion-nya. Saya lanjutkan. Nah, 6 prinsip dalam proses membelajarkan. Tidak sekedar senyum salam sapa,
Tapi ditambah lagi Bapak Ibu, kita dosen. Senyum, salam, sapa, santun, sigap. Nah, sigap ini kalau ngoreksi tesis cepat. Padahal yang dikoreksi banyak. Apalagi ngoreksi Bapak Ibu ini pekerti 100 orang. Tebelnya pekerti itu sama dengan tebelnya skripsi Bapak Ibu. Biasanya kalau kita ngoreksi itu ngoreksi di awal. CPMK, sub CPMK-nya benar, lanjut ke analisis. Analisisnya salah, stop. Kita kembalikan lagi. Karena berjenjang, ketika analisis capaian pembelajarannya salah, maka RPS, RPP, dan semuanya salah. Harus ganti. Nah, ini, senyum, salam, sapa, santun, sigap. Senyum kan, ya setiap orang mesti memiliki kemampuan untuk senantiasa tersenyum. Salam sudah pasti, assalamualaikum, salaman, menyapa. Nah, menyapa kita ini menariknya adalah setiap menanya itu selalu kita ngomongnya apa kabar. Kayak kita kurang pekerjaan selalu nanyanya adalah apa kabar. Terus jawabannya apa? Jarang orang jawab apa kabar. Aduh, buruk sekali. Ada nggak teman kita tanya, Bu Ida, apa kabar? Waduh Pak, susah Pak. Kan nggak ada. Orang Indonesia itu tipenya ditanya kabar apapun selalu ngomong baik. Tapi nggak enaknya belakangnya. Ada kabar baik, tapi Pak, tapi gaji nggak cair-cair. Honor nggak cair-cair ya, bukan ini. Nah, kadang-kadang orang, bagaimana kabarnya? Kabarnya berwarna. Saya kalau Andri Wongso itu Bapak Ibu kalau ditanya beliau merubah jadi tidak dengan apa kabar, tapi langsung kabar baik Bapak-bapak, gitu. Kabar baik Ibu-ibu. Jadi langsung kabar baiknya itu yang ditonjolkan. Kan itu yang ada membangun sebuah nilai-nilai positif yang dilakukan oleh seorang dosen kepada mahasiswanya. Langkah berikutnya Bapak Ibu sekalian, yakni kalau kita mengutip apa yang pernah dikatakan oleh Gerald Ford, beliau mengatakan tidak ada hal yang lebih penting selain kemampuan komunikasi yang efektif. Timbulnya kebersamaan, keakuran dari sebuah hubungan suami dan istri itu juga disebabkan oleh komunikasi yang efektif. Kehancuran, prasangka, dan lain sebagainya, timbulnya sebuah perceraian itu juga kadang-kadang dimunculkan oleh komunikasi yang tidak efektif. Karena setiap satu individu dengan individu yang lain memiliki perspektif yang berbeda sehingga tidak bisa nyambung. Nah, kita sebagai dosen paling tidak menyatukan perspektif apa yang kita ingin katakan dengan perspektif apa yang diterima oleh mahasiswa. Jadi antara komunikator dan komunikan itu memiliki pemahaman makna yang sama. Itu yang namanya efektif, Bapak Ibu. Nah, sekarang kan larinya ke sini. Apa sesungguhnya yang dimaksud dengan komunikasi yang efektif? Apa parameter yang bisa kita gunakan? Nah, gini Bapak Ibu. Komunikasi harus kita yakini bahwa setiap orang bisa untuk melatihnya. Harus dilatih bagaimana komunikasi itu menjadi indah, nyaman, orang betah untuk lama-lama bersama kita. Kalau kita mengutip dari hadis riwayat Bukhari Muslim, berkata baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya bertutur kata baik atau diam. Nah, maknanya adalah, padahal kita sebagai seorang dosen tidak boleh diam kan? Sehingga kita memilih untuk bertutur kata yang baik. Ini yang dimaksud dengan komunikasi yang efektif. Nah, sekarang bertanya lagi saya Bapak Ibu. Siapa yang sangat bahagia bekerja dengan posisinya yang ada pada saat ini? Oke, saya ulang lagi Bapak Ibu. Siapa di antara Bapak Ibu yang bahagia bekerja dengan posisi Anda saat ini? Oke, silakan dijawab melalui chat.
Bu Nurlianti, Pak, saya sangat bahagia. Pak Jaki, saya, oke, bagus. Keluarga, Pak Gufron, bahagia. Alhamdulillah bahagia. Saya sangat, oke, ini ada 102 orang. 102 orang, yang bahagia itu sekitar 60, berarti ikut pekerti karena terpaksa. Atau menjadi dosen di tempat itu karena terpaksa, begitu kan? Oke. Semuanya adalah bahagia dengan posisinya. Pertanyaannya kan begini, apa letak bahagia dan apa letak ketidakbahagiaan? Letak bahagia itu adalah ketika kita menikmati pada posisi kita berada di tempat kita. Pak Sarifudin belajar di Berau, di Universitas, Pak ya? Universitas Muhammadiyah. Belum. Sementara menunggu dari Pak Menteri. Oke. Sekolah Tinggi Ekonomi di Berau. Ekonomi Muhammadiyah. Nah, ketika posisi di situ, Pak Sarifudin menikmati betul. Bahagia. Nah, konsepnya Pak Sarifudin adalah hidupkan Muhammadiyah, bukan cari hidup di Muhammadiyah. Nah, ya. Gitu ya Pak Sarifudin. Nah, betul. Itu akan mengiring kita menuju ke ya nikmati wong. Wah, gitu. Jumlah diga kita kan paling banyak di Samarinda, dulu di STIM Samarinda ya. Iya. Beliau kuliah di UMS, Universitas Muhammadiyah Surakarta. SPP cukup lumayan besarnya. Uang muka juga cukup lumayan besarnya. Kalau kita berpikir cuma sekedar uang muka dan SPP, maka orang itu kan tidak menemukan keikhlasan. Tapi beliau ngomongnya ke saya adalah, anak saya kuliah berapapun bayarnya saya bayar. Karena untuk ikut membangun umat. Nah, 3 tujuan Bapak Ibu itu kan mengeluarkan uang yang sama dengan orang lain dengan niat yang berbeda, ternyata punya nilai yang berbeda. Sama posisi kita menjadi seorang dosen. Kalau kita ngajar cuma sekedar untuk mencari uang makan gitu, ya kita dapat itu saja. Tapi kalau kita niatkan yang tadi merupakan satu pengabdian buat diri kita untuk mengembangkan ilmu kita, mendidik umat kepada anak-anak generasi yang akan datang, insya Allah akan jadi amal mulia yang paling baik buat kita. Itu konsep-konsep sederhana mikirnya, tapi ternyata imbasnya besar terhadap perilaku kita. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi yang penting happy. Bu Sumiati Sinaga sangat bahagia. Wah, luar biasa nih. Bu Sum, perjuangannya sudah dapat itkes. Asalnya stikes dibalik kan? Asalnya stick jadi et. Nah, gitu. Balik sti sama it itu aja sudah perlu rezeki berapa untuk ngurusnya gitu kan. Mondar-mandirnya Bapak Ibu. Oke, saya lanjutkan lagi. Alhamdulillah semuanya sangat bahagia dalam bekerja, termasuk Mas Eko. Wah, Mas Eko dan Mas Sasa di kantor itu ada Mbak Novi, Mbak Desi, semuanya itu kalau nggak bahagia itu saya paksa untuk bahagia Bapak Ibu. Jadi bahagia berbasis ancaman. Bapak Ibu sekalian, berbahagialah kita bahwa kita adalah orang-orang yang Allah telah pilih mengabdikan hidup kita dalam dunia pendidikan. Jadi berada di dunia pendidikan itu insya Allah membuat hidup kita menjadi lebih terarah dan mawas diri. Kita tidak sembarangan, kita tidak melakukan hal-hal yang jauh dari kebaikan begitu. Insya Allah sehingga apa yang kita lakukan selalu mawas diri yang akan menuntun kita senantiasa baik. Kalau kelas menyenuhkan, lewati. Bapak Ibu sekalian, mengapa kelas menjenuhkan? Karena kelas tidak menyenangkan pasti, karena dosen tidak kreatif. Ini karena dosen malas mengupgrade kualitas diri. Sekilas
kerinduan Bu Ani tadi dengan kawan-kawan yang tergabung di Aptisi dulu, menyapa, ada Pak Gufron, yang dosen-dosen senior yang nanti bergabung. Ini kan dalam rangka ini ya Bapak Ibu ya. Bukan karena beliau-beliau tidak pandai untuk mengajar, tidak. Beliau pengen mendapatkan informasi terbaru dan terkini yang dimiliki oleh dosen-dosen muda. Bisa bayangkan, kita dulu pelatihan pekertinya ikut yang era SAP, ikut era GPPP, ikut era RKPS. Maka ketika nanti kita bicara di depan adik-adik dosen yang baru, maka kan kita seakan-akan ketinggalan dengan informasi-informasi baru. Namun yang menyenangkan adalah bapak-bapak kita yang senior bergabung, tujuannya adalah dalam konteks ini, mengupgrade kualitas diri. Nah, dosen inspiratif apa itu Bapak Ibu? Adalah kita-kita yang mampu merubah pola pikir, perilaku, dan mampu mengembangkan potensi terbaik mahasiswa. Loh, kenapa Pak pola pikir dirubah? Pola pikir itu menentukan arah kemana mahasiswa itu akan melangkah, Bapak Ibu. Jadi kalau yang kemarin mahasiswa itu diajak ini malah protes, ini protes, itu pola pikir yang belum berubah. Nah, pola pikir itu tentu merubahnya juga tidak gampang. Sehingga perlu sebuah habituasi, membangun sebuah kebiasaan-kebiasaan yang nantinya anak-anak kita mulai terbiasa. Kalau kita mengajar, sebelum kita nyuruh mereka untuk mencari jurnal sebagai bahan kajian ngajar kita, nggak apa-apa, sementara kita siapkan. Kita siapkan, kita upload kepada LMS kita, terus mahasiswa paling tidak dikasih tahu, besok kita belajar, paling 2 hari kita upload untuk mempelajari topik-topik artikel yang kita kirimkan kepada mahasiswa. Sehingga ketika bertemu, harapannya adalah mahasiswa sudah bisa sedikit mengambil makna dari artikel-artikel yang telah kita share kepada mahasiswa. Pertanyaannya kan begini, bagaimana Pak mahasiswa kita ini kan gayanya gini, bagaimana? Sudah di-download? Sudah Pak. Gitu. Sudah dibaca? Ya itu Pak, belum. Nah, itu mesti secara manusiawi kita sebagai orang biasa, kan ada perasaan jengkel Bapak Ibu ya. Sudah capek-capek mengupload, memberi informasi, di-download tapi tidak dibaca. Nah, bagaimana cara kita? Ya kita berikan nilai positif saja. Alhamdulillah sudah di-download, walaupun belum dibaca. Nah, terus ada yang belum download. Ada Bu, ada Pak, gitu kan? Ya jawab lagi. Alhamdulillah Anda sudah tahu bahwa ada hal yang perlu di-download. Nah, itu kita langsung suruh baca, suruh download bagi yang belum baca dan belum download. Itu teknik kita. Memang tadi kan ada 6S tadi yang terakhirnya kan sabar tadi Pak. Itu memang bekal buat kita. Kalau nggak sabar ngamuk kita Pak pasti sudah. Bapak sudah capek-capek gini. Nah, pada saat energi kita untuk ngamuk tadi, marah tadi, emosional tadi, biasanya terucap kata-kata yang tidak terkontrol oleh kita. Ketika kata negatif yang keluar, maka citra yang image yang kita bangun begitu bagus, rontok di depan mahasiswa saat itu pula. Oh, ternyata ngono toh. Gitu mahasiswa kan. Gledek kalau bahasanya Pak Ferry ya, Pak Ferry ya. Ternyata gledek, gledek itu apa ya? Gledek itu ternyata cuma pleketek gitu, cuma kayak gitu saja gitu loh. Tidak tampilan yang performa yang bagus tadi tidak utuh begitu. Jadi kehebatan kita itu memang diukur pada saat kita diuji kesabaran kita, Bapak Ibu. Nah, ini yang mudah-mudahan kita mampu memberikan potensi terbaik buat mahasiswa kita. Mahasiswa kita itu juga banyak yang hebat-hebat. Nah, kadang-kadang kalau kita, apa sih yang dimaksud mengembangkan potensi itu? Kita selalu nanti masang grade. Kalau anak ini bisa ditingkatkan lebih di atas lagi, misalnya katakanlah ngerjakan tesis gitu. Kalau kayak gini saja, oh dilewati anak pinter ini, maka kita perlu tingkat lagi kualitasnya. Sampai dia mentok.
Batas semuanya mahasiswa ini sampai posisi ini. Itu namanya menemukan potensi terbaik. Nilainya juga pasti nilai terbaik, Bapak Ibu. Jadi kalau pengalaman pribadi saya, mahasiswa saya kadang-kadang pada saat ujian tesis atau skrip tidak bisa menjawab pertanyaan saya, tapi tetap saya kasih nilai bagus. Kenapa? Karena pertanyaan itu levelnya adalah level di atas rata-rata, di atas rata-rata temannya, karena dia memiliki potensi yang baik untuk menjawab. Sehingga ketika dia bisa menjawab yang level seperti yang lain, saya tingkat lagi pertanyaannya sampai di mana dia berada di tingkatan lebih atas. Nah, itu sebenarnya setelah itu kita jelaskan kepada mahasiswa bahwa kenapa saya bertanya seperti itu dalam rangka untuk pengen menggali sampai di mana potensi terbaik yang telah kamu miliki. Kan gitu. Jadi kita bisa belajar dari Indonesian Idol atau apa ini? Dangdut Academy kah? Tetap aja bagus apapun dikritik terus, padahal yang kritik juga belum tentu bisa, gitu kan Bapak Ibu. Ini, tapi itu penting buat meningkatkan kualitas orang untuk meraih pada titik puncak kehebatannya. Itu dosen inspiratif. Langkah berikutnya, Bapak Ibu, bagaimana cara kita mengelola kelas dengan kreatif? Mudah-mudahan nanti ini tidak dalam posisi daring bisa kita terapkan. Ini penting tampil dengan bersih dan wangi. Wah, saya meyakinilah kalau dosen-dosen di tempat kita ini luar biasa nih. Saya lihat walaupun daring saja pakaiannya semuanya bagus-bagus, resmi-resmi. Beda kan dengan mahasiswa kita, kadang-kadang masih pakai mukena ikut kuliah daring. Ya, nanti harus ada aturan-aturan tertentu yang harus kita terapkan kepada mahasiswa kita. Ada yang belum mandi, suaranya masih getar gitu, belum mandi. Mulailah kelas menyenangkan, Bapak Ibu. Atur posisi tempat belajar yang nyaman. Jadi kalau kita nih Bapak Ibu ya mau nggak mau nyari yang anginnya agak seger sehingga kita tetap bisa menjaga emosional kita ketika ngajar, apalagi tatap muka seperti ini. Terus kita juga kalau ada AC di kantor ya pakai AC di kantor. Nah, kalau tatap muka paling tidak ini berbicara dengan sistematis dan gunakan gestur tubuh yang baik. Bergerak saat mengajar, harus berinteraksi. Sehingga tadi list yang Bapak Ibu tulis bahwa ada dosen kita dulu yang duduk di meja dan tidak pernah beranjak dari kursinya, maka itu tentu sudah berbeda dengan ini. Bergerak mengajar, berinteraksi dengan siswa agar belajar lebih dinamis. Gunakan bahan ajar. Nah ini, setiap 20 menit sekali lakukan improvisasi. Bisa menggunakan ice breaking, simulasi, dan lain sebagainya. Dan ditutup dengan kalimat-kalimat yang penuh hikmah dan kebaikan Bapak Ibu sekalian. Kita, kalau yang Muslim, tidak pernah kekurangan dengan kalimat-kalimat ini. Bagi yang non-Muslim juga banyak, yang Kristen juga banyak, kawan-kawan yang Hindu, Buddha juga banyak. Kalimat-kalimat penuh hikmah dan kebaikan. Sehingga ini modalitas buat memberi sangu ya, memberi sangu kepada mahasiswa-mahasiswa kita senantiasa bisa untuk memberikan inspirasi. Nah, ini gambar apa Bapak Ibu sekalian? Ulat. Oke. Ulat. Sekarang kita maknai sama-sama. Ulat. Oke. Kalau lihat gambar ulatnya tok, nah gitu ya. Tapi kan ada lanjutannya mesti itu tuh. Lanjutannya. Di atas daun. Di atas daun. Dangdutan. Oh. Lanjutan musik. Oke. Lanjutannya ke pohon. Oke, maknanya ulat, daun, pohon. Ayo, apalagi? Pak Bustam. Jadi kepompong, Pak. Loh, Pak, tadi ada kalimat yang lain tuh ya. Ada kalimat di bawahnya tadi.
Bunyinya adalah nikmati setiap proses karena akan indah pada waktunya. Ah, itu coba dimaknai dari gambar tadi dan kalimat tadi itu kira-kira maknanya apa? Boleh Ibu bereksplorasi menerjemahkan dari sebuah gambar tadi. Singkat, metamorfosis Pak Dokter. Kumpul jadi kupu-kupu nanti. Pak. Keberhasilan itu perlu proses. Akhirnya menjadi proses tidak mengkhianati hasil. Wow, proses Kalau saya Pak Dokter Sudarman, saya melihatnya simpel aja. Itu metamorfosis lah Pak. Proses metamorfosis. Oke, dari ulat. Kalau ibu-ibu dulu pernah menyanyi kan pakai apa? Pompong gitu lah, lagu-lagu itu ya. Jadi pada prinsipnya bahwa ulat awalnya tampak tidak indah. Tapi bagaimana menuju sebuah keindahan pada waktunya adalah ketika ulat sudah menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu. Dan itu proses ternyata. Tidak bisa serta-merta. Nah, ini juga buat adik-adik dosen-dosen muda bahwa jangan tiba-tiba pengen langsung jadi rektor, ada proses yang ditunggu waktu itu. Ojo kesusu bahasanya, jangan terlalu tergesa-gesa untuk menjadi orang yang seperti level-level di atas. Pak Mario Teguh itu pernah berkata begini, banyak orang itu melihat beliau itu pada posisi sekarang. Waktu hebat-hebatnya beliau ya, pada belum pernah kasus gitu. Tapi orang tidak pernah melihat bagaimana proses sampai seperti itu. Saya itu punya dosen di Universitas Negeri Malang ya, Prof. Degeng itu orangnya luar biasa ya, Pak. Bijaksana sekali begitu dan karismatik. Setiap pertemuan kita cuma nanya, Pak, bagaimana kok bisa seperti itu? Ini saya contohkan sedikit kisahnya, mudah-mudahan jadi inspirasi juga buat kita. Anak beliau sama mantunya semuanya disekolahkan sama beliau. Sampai S3 semua, Pak. Bahkan sampai anaknya sudah menikah pun, itu tetap diberi sangu, tetap diberi duit. Cuma beliau kan orangnya suka bercanda ya, orang Malang bercanda. Prof, kan dia sudah berkeluarga, kenapa terus tetap dikasih duit? Beliau, saya kan kaya. Beliau jawabnya begitu. Kaya itu bukan kaya sekedar duit, Bapak Ibu. Nah, ternyata bagi beliau tanggung jawab untuk terus kepada putra-putrinya itu tidak terbatas apakah dia sudah menikah atau tidak. Karena namanya anak itu tidak ada batas waktu. Itu beliau memberi, itu salah satu fenomena beliau kepada keluarga. Di kelas tiba-tiba diam terus ngomong bahwa beliau mau marah. Saya hari ini mau marah katanya. Kan kita kaget. Beliau nggak pernah marah, tiba-tiba mau marah. Cuma nanya, terus ada teman kami yang waktu itu S3, kebetulan dari kampung gitu kan, tanya, sudah pernah makan pizza? Belum Pak, katanya. Satu mahasiswa dikasih duit Pak 500.000 suruh beli pizza, coba bayangkan. Nah, tadi datang pizza, makan sama-sama di kelas, karena kalau kita kuliah S3 kan kita sampai 4 jam Pak ya. Nah, makan. Sehingga setiap ketemu dengan beliau ya, Pak, kapan Bapak marah lagi? Karena marahnya adalah traktir kita. Gitu. Itu agak berbeda, beliau luar biasa. Tapi inspiratif sekali, selalu menghargai orang itu, mencari jalan mudah. Jadi tidak pernah melihat susah gitu. Itu saya lihat beliau juga ketua Pasca waktu itu bagaimana, ini barangkali Bapak Ibu sekalian ya, kalau di forum ini ada yang memiliki jabatan, beliau itu tidak pernah menyuruh orang ini saja yang bekerja, semuanya mengambil peran supaya dapat tadi bagi rezeki.
ada ibu-ibu itu yang nggak bisa apa-apa, mau nge-MC nggak bisa, ini nggak bisa. Cuma disuruh apa? Bawa nampan. Di dalam acara kegiatan yang semestinya itu tidak ada mukul ini kalau pembukaan kan mesti gedok meja pakai palu, Pak. Dok 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 gitu kan. Itu kan sampai gini juga cukup bisa sudah pakai mic. Tapi beliau untuk memberi supaya ibu yang satu ini mendapatkan porsi bekerja karena dapat honor, maka diadakanlah nyari palu untuk mengetuk pembukaan. Itu tujuannya itu saja, Pak. Jadi melatihnya itu sabarnya beliau itu. Nah, itu contoh hal-hal positif yang inspiratif buat kita. Termasuk kita diajari untuk tadi bagaimana proses seseorang untuk menjadi. Ya, bukan to have, tapi to be. Yang kita sebagai dosen kan itu, Pak ya. Jadi kita melatih mahasiswa kita itu untuk to be, bukan to have. Bukan untuk mempunyai sesuatu, tapi untuk menjadi sesuatu. Karena kalau menjadi sesuatu, maka dia bisa mempunyai. Tapi kalau sekedar dia mempunyai, maka yang dipunyai bisa hilang. Itu kalau bahasanya Pak Andi Mursalim itu melatih anaknya diberi kail, bukan diberi ikan. Kalau diberi kail, dia bisa mencari ikan sebanyak-banyaknya. Kalau ikan, ya ikan itu saja yang bisa dinikmati oleh anaknya. Nah, ini yang nampaknya perlu sampai ke situ sebagai seorang dosen pelan-pelan tapi pasti untuk ya mempelajari hal-hal positif yang dimiliki oleh kita kepada mahasiswa kita. Iya. Jerry itu bilang berarti sudah ngatur kerja Jer, kamu tulis sama aku aja, targetnya kamu sendiri yang ngatur, dia bilang gitu. Kita dengarkan dulu perbincangannya, barangkali bermanfaat buat kita. Rahasia Pak, tidak boleh. Setiap kamu adalah pemimpin, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Ini Pak, yang berat sekali buat kita sebagai seorang guru. Dosen adalah pemimpin pembelajaran di kelas. Jadi ketika kita tidak adil dan mengkhianati orang lain, maka disinilah letak kita. Maka berikanlah servis yang terbaik buat mahasiswa-mahasiswa kita, supaya dia pun menikmati. Jangan pakai manajemen transaksional. Bayar sesuatu, kita beri sesuatu. Ya boleh kita berjiwa ekonomi, tapi kan ada tempatnya. Sudah ada yang ngurus tentang itu. Nah, itu Bapak Ibu yang ya kalau kita sekarang belum bisa, ya perlahan tapi pasti insya Allah kita akan berusaha untuk bisa. Ini kan ada waktunya tadi. Kepompong dari ulat menjadi kepompong, menjadi kupu-kupu. Nah, setiap ritme harinya, ritme waktunya, setiap kepompong juga berbeda-beda. Tidak bersama-sama. Terus makna buat mahasiswa kita juga sama, Pak. Anak-anak kita itu jangan langsung jadi kupu-kupu. Tapi harus melewati proses tadi. Karena kalau kita, misalnya, kepompong, belum waktunya itu mekar, pecah menjadi kupu-kupu. Karena kita kasihan, maka kita tolong kepompong itu, kita gunting misalnya, kita buka. Maka dia akan menjadi kupu-kupu yang lemah, yang tak mampu untuk terbang. Sama. Kita mendidik mahasiswa, mengajar mahasiswa kita, yang sebenarnya dia mampu untuk memperoleh kompetensinya, tapi memerlukan waktu yang lama. Kita tolong. Efek sampingnya apa? Dia tidak akan mampu berdiri sendiri, tetap selalu minta pertolongan orang lain. Ini juga berlaku juga kepada anak-anak kita. Jangan dikit-dikit terus kita tolongin terus, nanti dia akan tergantung. Saya belajar dengan Pak Saprudin Pernyata, Pak. Pak Saprudin, beliau adalah ketua kami di GPMP, Gerakan Minat Baca. Beliau kepala dinas, terus sempat di Humas, Badan Diklat. Nah, sekarang beliau tetap menulis tetap. Beliau itu punya filosofi, anak putra-putrinya itu ketika sekolah di Bandung, di mana itu, cukup dikasih duit saja. Yang laki-laki, Bapak Ibu ya. Suruh cari sekolah sendiri, cari sendiri, tempat kos sendiri. Dilatih. Tapi tetap dipantau. Supaya apa? Tidak memiliki rasa ketergantungan.
Tanggung jawab sebagai orang tua tetap memberi, namun anak juga perlu dilatih untuk kemandirian. Karena kalau kita bantu tadi seperti menggunting kepompong tadi, sampai kapan anak-anak kita, mahasiswa kita terus menerima pertolongan dari kita? Nah, ini Bapak Ibu. Dosen kreatif mampu menghadirkan cinta pada profesinya, pada peserta didiknya. Salah satu dosen yang bisa menghadirkan cinta kepada mahasiswanya termasuk saya. Karena istri saya adalah mahasiswa saya. Nah, itu keren. Yuk, siapa yang bisa nyontoh? Pak Gufron berani? Gagal Pak. Gagal saya Pak. Tidak jadi. Pak Gufron yang kedua. Gagal ternyata. Jadi pernah mau mencoba. Dosen kreatif adalah dosen yang mampu menghadirkan cinta pada profesinya dan pada peserta didiknya. Nah, kalau saya memang istri saya adalah mahasiswa saya. Jadi kalau dosen senior bisa juga istrinya menjadi mahasiswanya. Kalau kita ngajar di S2 kan boleh. Istrinya suruh keluar lagi. Nah, Bapak Ibu, dosen kreatif mampu menghadirkan, menginspirasi, menggerakkan, dan meneladani. Jadi, kalau eranya Pak Muhajir, itu guru kan ada guru penggerak. Nah, kalau eranya Pak Anies Baswedan, guru pembelajar. Kalau eranya Pak Nadiem, guru merdeka. Nah, betul-betul merdeka sekarang, di rumah saja. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu guru sekalian, satu hal yang perlu kita cermati juga, saya mencoba mengulik dari sebuah quote. Kok ada suara kriat gitu Bapak Ibu ya? Nih, bahwa dari Pak Abdullah Syukri Al-Zarkasi, beliau menyatakan bahwa jiwa guru, metode pembelajaran lebih penting daripada materi, tapi guru jauh lebih penting daripada metode. Guru adalah sesuatu yang penting, tapi jiwa guru adalah yang paling penting, yang lebih penting. Nah, ini yang menjadi catatan buat kita. Jadi, cara kita membangun jiwa adalah dengan meningkatkan kedekatan kita kepada Allah, kepada Tuhan kita, dengan amalan-amalan wajib, ditambah kesempurnaan amalan-amalan sunnah. Ini menurut beliau. Dan saya meyakini Bapak Ibu, insya Allah kalau kita dekat dengan Tuhan kita, ngajar pun juga kita karena Allah tadi, karena Tuhan kita, karena kewajiban kita, karena kita ingin beribadah, kita akan menjadi pencerah umat. Sekarang, paling penting buat kita adalah bagaimana kita sebagai seorang dosen, cara memantaskan diri kita. Cara pendidik memantaskan dirinya. Muhasabah diri. Bukan muka basah. Nah, kalau muka basah itu ngantuk terus pakai air gitu ya. Ini muhasabah. Kita memperbaiki diri kita, dimulai dari keluarga kita, Bapak Ibu. Ya paling tidak, kalau kita pernah punya salah pada saat muda gitu, apalagi model-model kayak saya, waktu SMA-nya ndablek gitu, S1 menjadi penyiar, MC kemana-mana, musik rock, musik dangdut, begitu kan. Nah, kalau Pak Sarifudin sudah bisa meninggalkan musik, kalau saya masih tetap bicara soal musik, gitu kan. Tapi semua itu kan progres. Progres setiap orang ketika menemukan dirinya, mana yang sesuai, pantas dengan dirinya. Ini yang paling penting. Dan yang paling menjadi urgent adalah buat ini, kita sebagai dosen. Membaca dan menulis. Membaca adalah bagian untuk kita. Karena gini, Gerspin Erget, apa yang masuk, apa yang keluar. Apa yang masuk, kalau kita bacanya banyak, yang keluar juga banyak. Yang kita baca positif, yang keluar juga positif.
Nah, itu salah satu hal-hal yang menjadi keyakinan untuk memantaskan diri kita. Berikutnya ikut kajian, kholakoh. Ya, kajian-kajian sekarang banyak kajian online Bapak Ibu, yang kita daring begitu. Komunitas positif, menjaga akhlak paling penting buat kita. Hati-hati. Sorry bagi yang, mohon maaf bagi adik-adik kita yang muda, dosen kadang-kadang lupa diri begitu. Dosen ngajak karaoke mahasiswinya di happy papi itu misalnya. Karena yang happy adalah papinya, yang happy adalah papinya itu ya dosennya. Mahasiswanya sebenarnya terpaksa begitu. Maka tahu aja Bapak. Kan untuk saya hati-hati Bapak Ibu yang dosen-dosen muda, ada hal-hal tertentu yang harus kita jaga yang melekat dalam profesi kita. Ya kan? Wong sekarang sudah banyak aplikasi kok. Mau pakai aplikasi apa yang Wishing kah, aplikasi apa, karaoke di rumah juga boleh. Nah, itu Bapak Ibu. Karena untuk menjaga hati aja, menjaga diri kita. Ikut seminar, membuat karya, dan jangan berhenti belajar. Pokoknya sinau. Nah, yang ini mengingatkan lagi sebenarnya Bapak Ibu, terkait dengan tahapan-tahapan kita mengajar. Ada tahap pendahuluan, tahap penyajian, dan tahap penutup. Tahap pendahuluan, ya gain attention kita awali dengan menimbulkan minat dan memusatkan perhatian kepada mahasiswa. Sehingga mahasiswa itu akan terfokus kepada kita. Ya semacam ini ya, semacam iklan Aks. Ya kan? Pandangan pertama begitu menggoda. Selanjutnya terserah Anda. Nah, gitu. Jadi, awal pada saat kita membelajarkan, betul-betul harus menimbulkan minat bagi mahasiswa. Sehingga betul kita akan menjadi dosen wajib. Dosen wajib, dosen yang keberadaannya ditunggu dan dinantikan oleh mahasiswa dan mahasiswinya. Dosen sunnah, dosen yang kehadirannya ada alhamdulillah, nggak ada nggak apa-apa. Jadi keberadaannya itu adalah beramal ya, pahala kalau ada. Kalau nggak ada, nggak ngangeni. Nah, sing medeni kan kalau Bapak makruh ya. Keberadaannya itu malah menjadi bencana bagi mahasiswa, apalagi dosen karam. Kalau dosen karam itu baru jalan kaki aja mahasiswanya sudah ketakutan. Artinya apa? Kehadiran Anda tidak diharapkan oleh mahasiswa. Nah, ini kan mari kita sama-sama pelan-pelan memperbaiki diri, memantaskan diri untuk menjadi dosen yang dalam kategori wajib. Kerinduan. Seperti lagunya Ridho Roma ya. Jadi kerinduan itu penting Bapak Ibu. Terus yang kedua, di pendahuluan menyampaikan tujuan instruksional. Menyatakan capaian pembelajaran apa yang akan kita raih. Karena pada saat kita awal kita menyampaikan tujuan, berarti kita sudah mengarahkan pikiran anak-anak kita untuk menuju tempat sama-sama. Kita masuk dalam satu gerbong namanya kelas, kita menuju ke terminal apa itu jelas sama-sama. Kendati pun mungkin di tengah jalan ada yang kececer gitu ya, ada yang lupa nggak sampai tujuan. Kita ajak mereview, mengingat kembali materi yang telah kita pelajari. Yang keempat, tahap penyajian, eksplorasi, menyampaikan materi perkuliahan, memberi bimbingan, terus memperoleh unjuk kerja mahasiswa, memberikan umpan balik. Nah ini Bapak Ibu, yang paling mendapatkan porsi paling banyak sebenarnya adalah posisi 5, 6, 7. Atau 5, 6 yang paling banyak. Jadi kita memberi materi perkuliahan adalah sebagai pengantar, mahasiswa kita diajak untuk menemukan, namanya itu inquiry learning, belajar melalui menemukan diri konsep-konsepnya, mereka mempresentasikan, baru kita memberikan umpan balik. Yang keempat, kita melakukan evaluasi. Nah, harapannya ada ini, memperkuat retensi dan transfer belajar. Retensi itu adalah daya ingat, daya serap yang cukup kuat dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, learning transfer itu lebih pada posisi bagaimana apa yang kita dapatkan di kelas itu bisa ditransfer dalam satu konteks kehidupan lain. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi
pengalaman-pengalaman yang didapatkan di dalam sebuah materi dalam kelas itu bisa transfer dalam pengalaman lain. Yang saya nyebutnya transformational learning, pengambilan makna. Oh, ternyata maknanya seperti ini, maknanya seperti ini gitu. Jadi terus kita mengambil makna. Itu mahasiswa sudah bagus kalau bisa. Jadi dia tidak textbook of thinking tadi. Tadi kan ada yang disampaikan, dosennya ngajarnya itu pokoknya datar, ngabisin buku gitu. Itu namanya textbook of thinking. Jadi berpikirnya harus berdasarkan buku. Sehingga tidak terjadi namanya transfer learning. Keterampilan Bapak Ibu yang harus kita miliki, ya mestilah ya, keterampilan membuka, menutup. Bisa membuka, harus bisa menutup. Nah, di dalam keterampilan membuka dan menutup, membuka tadi diawali dengan ya salam, sapa, dan lain sebagainya, itu yang menjadi catatan-catatan buat kita. Menutup biasanya adalah menyimpulkan, kita memberikan penugasan, dan saya meyakini ini sudah terlalu banyak Bapak Ibu lakukan. Nah, saya pengen memberikan penegasan yang paling kita jarang lakukan adalah keterampilan bertanya. Tadi bertanya itu adalah perlu sebuah keterampilan. Mengapa? Keterampilan bertanya sangat perlu dikuasai oleh sosok yang namanya dosen. Karena Bapak Ibu sekalian, disadari atau tidak bahwa hampir dalam setiap pertemuan, proses belajar mengajar itu, kita senantiasa harus mahasiswa mengajukan pertanyaan, dosennya juga bisa mengajukan pertanyaan, dan kualitas pertanyaan dosen itu menentukan kualitas jawaban mahasiswa. Ini ya, jadi prosesnya bukan pertanyaan di hasil belajar loh. Ini pertanyaan pada saat kita mengajar. Dengan pertanyaan, dosen dapat mengaktifkan mahasiswa lebih optimal terlibat dalam proses pembelajaran. Di beberapa tayangan saya tadi kan saya menjawab beberapa kali ya, melibatkan Bapak Ibu untuk bertanya. Bapak Ibu menjawab. Itu kan bagian dari proses membangun interaksi atau kedekatan. Walaupun ya kan, walaupun melalui tatap maya, namun ternyata itu bisa dilakukan. Nah, keterampilan bertanya itu Bapak Ibu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah keterampilan bertanya dasar, yang komponennya tentu jelas, singkat, mudah dipahami, untuk menanya konsep saja. Setelah pertanyaan dasar itu, pertama diberikan acuan. Misalnya anak-anak itu kalau nanya langsung sebutkan, kan nggak bisa. Dikasih kasus, baru ditanyakan. Jadi, kasus itu adalah pemberian acuan. Itu satu tekniknya. Yang kedua adalah pemusatan perhatian. Sehingga kadang-kadang dosen perlu memulai pertanyaan dengan cakupan yang luas. Kemudian memusatkan perhatian mahasiswa pada satu tugas yang lebih sempit. Jadi makna pemusatan perhatian itu bisa juga makna ketika pertanyaan itu dibuka kepada floor, semuanya mahasiswa menjawab, tapi setelah itu difokuskan kepada sosok tertentu untuk menuangkan jawaban. Karena kadang-kadang kan orang mahasiswa kita masih memiliki karakter nggak enak kalau menonjolkan diri dia terus yang jawab begitu. Jadi pura-pura dia, padahal dia tahu. Maka perlu kita untuk menunjuk. Nah, ada penyebaran pertanyaan. Pertanyaan tentu disebar kepada beragam karakter mahasiswa. Ketika kita ngajar, pandangan kita jangan ke kiri terus, jangan ke kanan terus. Kita tetap posisi kepada mahasiswa. Pandangan dosen kepada mahasiswa atau mahasiswi paling lama 3 detik dalam menatap matanya. Jangan terlalu lama-lama. Kalau terlalu lama-lama menimbulkan kecurigaan Bapak Ibu. Yang teknik yang lain pemindahan giliran perlu. Yang ditanya tidak itu terus, orangnya itu terus. Ya kan? Nah, yang lain adalah pemberian tuntunan. Jadi mulai dari pertanyaan yang menuntun sampai dia bisa menemukan jawaban. Jadi tidak semua mahasiswa itu langsung bisa jawab begitu. Itu adalah keterampilan dasar. Kalau keterampilan bertanya lanjut tentu mulai dalam konteks yang lebih, level yang lebih tinggi.
Kemarin di taksonomi itu bisa level menganalisis, level mengidentifikasi, bisa kita meminta konteks yang relevan dengan apa yang dikatakan orang lain, itu juga mengajak mahasiswa kita untuk berpikir. Yang paling penting lagi mengadakan variasi. Nah, variasi itu ada variasi suara, ada variasi gerak, ada variasi mimik, sehingga kita tidak seperti es batu kalau ngajar tidak pernah tersenyum demi menjaga kewibawaan. Waduh. Bapak Ibu sekalian, kewibawaan itu muncul dari sikap kita, tidak bisa kita buat-buat. Ya kan? Apalagi kita menjadi dosen yang wibawa dan penuh karisma. Wibawa itu menuntut pengalaman. Anak muda wibawa ya rodok-rodok susah ya. Dosen baru kemarin ngomongnya aja masih cempreng, langsung wibawa ya berat. Nah, tapi kalau sudah mulai belajar pakai songkok gitu ya. Nah, misalnya begini. Posisi ngajar saya begini, pada saat saya tidak pakai songkok dan pakai songkok aja, karismanya sudah berbeda. Orang pakai songkok bicaranya tidak cepat lagi, sudah mulai pelan. Apalagi pakai ban. Satu barang yang dipakai. Cuma kalau di rumah kan, HP-nya tak tinggal di kamar. Saya di luar masak, jadi pakai ini. Jadi ku dengar aja orang bilang apa. Bu Anita, isi rumahnya di kayak di TV, jadi semua orang bisa mendengarkan isi beritanya. Jadi keterampilan lain, keterampilan memberikan penguatan, Bapak Ibu. Memberikan penguatan itu bisa dengan verbal, bisa juga dengan fisikal ya. Jadi memberikan acungan jempol, memberikan hadiah, memberikan reward, itu termasuk memberikan penguatan. Termasuk keterampilan mengelola kelas. Nah, kalau sekolah kelas ribut seperti apa, membagi peran seperti apa. Apalagi kalau Pak Gufron ngajar di kita, Pak Gufron ya, di Ilkom, itu satu kelas bisa sampai 70 orang. Nah, itu metode apa yang cocok? Ya udah, dalam jumlah banyak, metode yang paling cocok adalah metode diskusi. Metode ceramah, CTJ, ceramah dan tanya jawab. Mau dibuat diskusi 70 mahasiswa, ya lama untuk ngatur kursinya saja. Nah, itu contoh Bapak Ibu. Kecuali kalau sudah dibentuk kelompok, diskusinya di rumah. Kita menggunakan flipped classroom. Mahasiswa silahkan berdiskusi di rumah. Kalau di era daring ini saya lakukan gitu juga Bapak Ibu. Misalnya ngajar. Jadi awal diberitahu nanti diskusi, silahkan Anda diskusi dengan kelompok Anda di rumah. Melalui Zoom, melalui apa boleh. Rekaman Zoom-nya harus dilihatkan ke kami. Nah, sehingga kita lihat prosesnya. Betul tidak dia dalam menyusun makalah terhadap sesuatu, topik itu dikerjakan orang satu atau bersama-sama. Nah itu. Apalagi dengan menggunakan daring ini tetap kita bisa memantau Bapak Ibu. Ini contoh hal-hal yang bisa saya berikan, saya jelaskan terkait dengan konteks keterampilan dasar mengajar. Sekarang kita berdiskusi dulu. Nah, nanti setelah berdiskusi kita lanjut dengan materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Bu Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pakai songkok jadinya saya ya. Memberi contoh ya. Siap. Pak, diskusi Pak. Mantap, mantap Pak Darman. Oke, ini bisa jadi Ustadz. Kalau Pak Sarifudin kan Israel Pak. Betul. Saya Maroko berarti Pak. Oh Maroko ya. Kalau dipanggil Palestina ya. Palestina. Monggo, Bu, Bapak. Monggo, nggih. Mohon izin pada. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, penjelasannya memang cukup sangat baik sekali Pak. Apa yang kami dengar dan memang seyogianya memang seperti itu ya Pak ya. Tapi kadang-kadang kan ada situasi-situasi di mana situasi tidak normal itu bisa saja terjadi.
Nah, apa trik-trik kira-kira yang terbaik, Pak, dalam menghadapi situasi yang tidak normal, padahal kita sudah siap dengan berbagai macam perangkat yang sudah kita siap. Tak kalah masuk dalam ruangan, terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan itu terjadi. Nah, mungkin ini ada trik-trik khusus, Pak, sehingga mungkin proses belajar mengajarnya itu dapat berjalan dengan baik. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak. Saya ingin bercerita pengalaman rekan saya ketika saya kemarin memberi materi di kawan-kawan dosen MKWU ya, di kami ya, mata kuliah wajib. MKWU itu dosennya bukan dosen fakultas. Katakanlah PKN, Bahasa Indonesia, Agama, begitu. Bukan dosen di fakultas tersebut, tapi dosen milik fakultas lain. Mahasiswa, ketika dosen itu berasal dari fakultas lain, itu menganggap bukan dosen mereka, menganggap pengajar saja. Sehingga dosen sudah masuk, mahasiswanya masih tidak fokus, masih ribut sendiri. Nah, akhirnya kan seorang dosen ini ngambek. Ngambeknya adalah nggak mau ngajar lagi. Gitu. Itu keluhan, Pak. Terus pertanyaannya kan begini, apakah kita sudah memenuhi 6S tadi yang sigap? Kalau yang lainnya itu gampang, Pak. Salam, sapa, senyum itu gampang. Tapi kena sigap dan sabar itu sudah tantangan tingkat tinggi itu. Nah, sehingga ini semuanya adalah proses ya. Proses yang harus disepakati berbagai pihak. Ini contoh kalau saya kemarin menjawabnya begitu. Jadi ketika melibatkan dosen luar untuk bergabung bersama kita kasih tahu bahwa orang itu menjadi tamu yang justru lebih bermanfaat, ya kan? Kita undang khusus untuk memberi ilmu kepada mahasiswa. Nah, ini peran ketua prodi itu sangat penting sekali untuk menyadarkan kepada mahasiswa, Bapak Ibu. Contoh misalnya, saya kan ngajar juga di UMKT, Bapak Ibu ya. Saya ngajar di UMKT, tapi kan kalau anak-anak mahasiswa kan nggak pernah lihat struktur dosen, nama dosen-dosennya ada gambar saya kan nggak ada. Nah, tapi disitulah pada saat kita baru masuk, ketua prodi membuka perkenalan dengan mahasiswa. Kayak pejabat loh, Pak. Kalau pejabat membuka kan, kalau pejabat misalnya kepala sekolah atau rektor buka, tolong ya ini penting, belajar betul, perhatikan betul-betul, beliau ngomong apa, gitu kan. Nah, sama. Jadi ketua prodinya ini, Ibu ini menyampaikan kepada mahasiswa, saya adalah dosen Unmul yang akan mengajar di UMKT. Memberikan pencerahan, bla 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 bla. Nah, di situ baru kita buka, membangun keakraban dengan mahasiswa. Itu kalau saya itu kunci awal, Pak. Kunci awal buat membuka pintu hatinya mahasiswa untuk kehadiran kita. Seperti Pak Gufron kan juga sudah menjadi keluarga kami di Universitas Mula Warman. Malah orang nggak tahu kalau Pak Gufron itu untak, pikirnya malah Unmul begitu kan. Karena setiap semester ada mata kuliah Pak Gufron. Nah, misalnya begitu. Sudah menjadi jiwa karena di proses itu jangan sampai dosen itu seperti pendatang baru yang bingung gitu. Nah, untuk menyikapi kasus-kasus misalnya Bapak ya, kan mahasiswa kita ya macam-macam toh. Kadang-kadang kita datang, terus mahasiswanya belum ada. Ada juga Pak itu Pak. Ternyata jadwal yang diberikan prodi keliru misalnya. Mahasiswa kirain jam segini, ternyata apa yang dipegang dosen keliru. Saya itu sering keliru Pak, sering lupa. Jadi saya itu lupa kalau itu hari Selasa. Saya pikir hari Rabu misalnya. Jadi masuk ke kelas, mahasiswanya yang bingung. Yuk silakan kita lanjutkan mata kuliah kita gitu kan. Itu mahasiswa itu nggak berani negur Pak. Terus terakhir ya silakan pimpin doa. Setelah doa bersama baru ketua kelas yang ngomong, Bapak kita mata kuliah apa katanya. Nah terus mata kuliah Bapak baru besok Pak. Loh, mata kuliah ini kan? Iya Pak. Tapi besok. Lah sekarang hari apa? Hari Selasa Pak. Masya Allah. Maaf.
Ya, kita kadang-kadang lupa ya. Dan itu mungkin saking kebanyakan kelas Pak lupa ngajar masuk kelas dan mahasiswa memaklumi itu. Nah, itu ada satu. Ada juga kebiasaan bad habit kita yang kadang-kadang kita lupa, Pak. Mungkin beban kita yang terlalu banyak. Kita nyuruh mahasiswa berdoa itu bisa 2 kali, Pak. Kan kita datang, yuk silahkan pimpin doa, ya toh? Sudah baca doa, kita belum masuk materi. Kita ngobrol lagi, nanya tentang gini kuliahmu, lihat. Nah, kita lupa bahwa tadi sudah baca doa. Berikutnya saya ngomong lagi, Pak. Oke, sebelum kita mulai langsung ke fokus materi, silakan pimpin doa. Jadi masih Pak tadi sudah baca doa lah, itu hal-hal ya manusiawi sekali kadang-kadang. Saya pribadi juga sering lupa, Pak. Nah, kita nikmati. Tapi kalau kasus, Pak, misalnya hal-hal tertentu yang mengundang emosi, ya tetap kita pakai ajaran kita, Pak. Ya, itu ya. Tarik nafas dan kita mengatur nafas, misalnya menggunakan rumus 1-3-1 atau 3 atau ya, pokok formasinya tuh 1-2-1, Pak. Jadi kalau kita menghirup nafas ya, 3 isapan gitu. Nah, gitu, tahan 6, baru kita keluarkan 3. Kalau bisa ditahan di diafragma lebih bagus kalau biasa pernafasan diafragma. Kalau nggak bisa ya biasa aja. Tapi mengatur pernafasan itu ternyata akan menseimbangkan emosi kita, Bapak Ibu. Pokoknya kalau pada saat kita emosi, kita jangan bicara dulu. Karena kalau pada saat kita bicara, mesti apa yang kita utarakan ke mahasiswa mesti hal-hal yang kadang-kadang kalau tidak ucapannya yang jelek, minimal intonasinya mesti kita naik, Pak. Nah, itu ternyata harus mulai dari situ kita belajar, Bapak Ibu. Kondisi-kondisi tertentu yang membuat kita harus menambah ilmu-ilmu lain. Ternyata untuk menjadi dosen, nggak cukup kita belajar keterampilan dasar mengajar. Kita belajar ilmu-ilmu lain. Ilmu-ilmu yang mendukung tentang karakteristik diri kita. Nah, ya toh? Kalau orang yang biasa ngaji, ya kan nggak mungkin akan teriak-teriak gitu. Mulai lentur lah, mulai lentur, hatinya lembut. Itu ya Pak Sarifudin ya, bahasanya Pak Sarifudin gitu ya. Jadi kalau hati yang keras biasanya dentamannya juga keras. Kalau kita lembut, kita nyaman aja untuk menerimanya. Ya tadi, belajar Pak, belajar. Belajarnya gampang kok Pak. Bapak pakai sepeda motor, terus kakinya di agak jauh, nanti kalau ketendang mobil, Bapak nggak marah lagi, itu berarti sudah kuat. Saya pernah dicubit istri saya gara-gara itu Pak. Jadi pas antrian panjang gitu, saya naik sepeda motor, kaki saya di tanah, tiba-tiba ada mobil itu nendang kaki saya. Kretek-kretek gitu Pak. Dan saya tidak marah. Istri saya kejar katanya, marahin. Ya untuk apa marah itu ya? Oh sudah sakit, marah lagi tambah sakit nanti. Gitu. Itu kan latihan sabar. Jadi latihan sabar kalau bapak-bapak biasanya kalau istri ngomel pergi aja tanpa pamit gitu. Istrinya kayak radio rusak. Oke ya Bapak Ibu. Saya tak baca dulu nih. Bagaimana cara membangun semangat dan atensi mahasiswa ketika memulai materi yang mereka anggap susah, seperti yang berkaitan dengan matematika dan hitung-hitungan. Oke, gini Bu. Kenapa matematika itu dianggap susah? Karena satu, kita dulu itu trauma dengan guru matematika kita. Guru matematika dulu mesti kejam, pakai penggaris. Sehingga menakutkan. Maka sekarang kan bagaimana membuat matematika itu menjadi menyenangkan. Kenapa orang tidak senang? Karena tidak pernah memperoleh kebahagiaan dari matematika itu. Oh, pengalaman Bapak Ibu dapatnya Jisamsu kok nilainya 20, 30, 40, tertinggi 50 kan? Rapotnya merah terus. Bagaimana kita bahagia dengan matematika? Maka sebagai guru matematika yang baik, dosen matematika yang baik, kasih soal yang gampang dulu kepada mahasiswa. Kasih contoh soal dulu.
pentingnya kita ngajarkan itu ternyata ini loh penting, nyaman gitu. Buat mahasiswa itu, oh ternyata saya bisa dapat nilai 60, 70, 80, 100. Baru kita giring pelan-pelan. Termasuk tadi Mbak kemarin yang akuntansi juga sama. Akuntansi itu juga nggak gampang. Susah. Tapi kenapa susah? Karena orang tidak mengerti manfaat pentingnya akuntansi. Oh, Bapak Ibu itu loh, pakai HP itu sebenarnya ya susah sebenarnya. Tapi kita tahu pengen mendapatkan sesuatu, ngejarnya luar biasa kok kita dapat. Bapak Ibu mau upload jurnal internasional itu kan macam-macam ya, register macam-macam terus. Tapi karena kita mau, walaupun susah, tetap kita tekuni. Nah itu dulu yang perlu kita bangun. Semangat itu dimunculkan dari siapa? Dari sang dosennya, dari sang gurunya yang berada di depan. Ingat Bapak Ibu, panjenengan itu ibarat ADMS atau Erwin Gutawa. Pemegang apa ki? Orkestra. Irama, indahnya musik. Ada yang main biola, ada yang main drum, ada yang main gitar. Tapi seorang dosen adalah mengorkestrai. Sehingga semuanya itu ada yang bisa, nggak bisa, tapi bunyinya enak sambil menyumbangkan. Nah, lalu opoyo. Nah, opoyo itu bahasa Inggrisnya itu ya apa ya? Apa iya sak kelas mosok nggak bisa semua? Nah, kalau misalnya di kelas kita kasih pertanyaan apa, kan ada yang jawab terus itu matematika. Oh berarti anak ini pintar, ini bisa, ini bisa. Jadikan mereka sebagai ketua kelompok untuk melakukan pembimbingan kepada mahasiswa yang lain. Kita terangkan. Jadi proses ini nanti kita agak susah, sehingga kita perlu lebih ekstra untuk belajarnya. Nah, nanti kamu punya paket, ngajari temanmu. Pakai MLM. Nah, yang mengajar itu kan bangga Bapak Ibu ya. Mahasiswa diberi amanah untuk ngajari temannya. Mau nyebut dirinya asisten dosen ke apa, terserah. Yang penting dia mau membantu rekannya. Nah, gitu. Tugas kita jadi ringan Bapak Ibu. Itu kan namanya memanage saja itu ya, mengelola potensi yang dimiliki oleh mahasiswa. Itu sama dengan mengelola lembaga Bapak Ibu. Ada orang yang punya potensi bagus tapi tidak pernah dimanfaatkan, itu mesti protes tuh, mesti dia mainnya di luar itu. Sayang, nggak dihirup keharuman dari orang itu di kampusnya, ya mainnya di luar gitu. Karena orang mesti mencari jalan untuk berkembang kan begitu ya. Oke. Bu Merlin, Assalamualaikum. Bagaimana saran dari Bapak terkait dengan metode pembelajaran dengan kondisi mahasiswa di kelas usianya terpaut jauh dari dosennya? Oke. Kami kampus STIE Muhammadiyah Tanjung Redep punya kelas ekstensi. Mana tadi? Mahasiswa dari kelas pekerja. Oke. Kecanggungan ketika mengajari mahasiswa yang usia Bapak, saya apalagi ketika mengawasi UAS. Ya diceritakan. Kan ada positioning. Hidup itu adalah sandiwara. Ada iya kan? Ada posisi tertentu yang harus mengatur Bapak Ibu. Kuliah sama. Kuliah adalah posisi Bapak Ibu adalah sebagai dosen. Nah, sehingga bahasa kita tentu, nah ini konsep andragogi, siapa ini Mbak Merlin ya, konsep andragogi. Yep. Membelajarkan orang dewasa itu, satu, beliau tidak mau digurui. Yep. Ya kan? Nanti kalau digurui dia, alah, kamu mahasiswa baru, apa dosen baru kemarin sore, pengalaman baru ujung kuku, nah gitu lah. Nah, maka kita posisikan Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah saya diamanai untuk mendampingi Bapak Ibu dalam proses belajar. Saya meyakini Bapak Ibu secara praktik jauh lebih berpengalaman dari saya. Nah, Bapak Ibu nanti bercerita banyak tentang pengalaman Bapak, saya berdasarkan kajian teoretiknya. Karena saya keakademikan itu belajar untuk mempelajari konsep-konsep teorinya. Indah sekali ketika Bapak dan Ibu bisa menyambung rasa pelajaran ini dalam sebuah kelas ini. Saya teorinya, Bapak praktiknya. Keren toh? Nah, gitu, Bu. Setelah itu,
perankan mereka, topik tertentu mereka untuk berbicara. Jadi dosennya jadi fasilitator aja. Ya model Karni Ilyas lah, Bu Merlin. Oh, saya mengajar bahasa Inggris, Pak. Saya mengajar mata kuliah bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Ya. Kalau bahasa Inggris malah jadi mereka malahan. Kalau mereka kan bahasa Inggris kan bagi beliau-beliau, kalau yang pintar bahasa Inggris ya nggak apa-apa. Tapi kan lihat dulu nih, apakah peserta kita itu pintar bahasa Inggris atau tidak. Kalau tidak, baru dikatakan bahwa dalam aspek bekerja sekarang apa yang tidak mengandung Inggris. Nah, ini apa namanya Bapak Ibu? Handphone. Bahasa apa itu? Inggris. Ya kan? Yang Ibu pakai gini namanya apa? Headset. Inggris. Nah, mereknya apa? Samsung, itu bahasa Korea, bukan bahasa Inggris. Jadi guyon begitu toh. Nah, setelah itu Bapak Ibu, orang akan mengetahui manfaat bahasa Inggris. Oke ya, Bu. Nah, bahasa Inggrisnya tentu harus bahasa Inggris yang relevan dengan bidang kerjanya. Kenapa mereka itu kadang-kadang malas? Karena kita ngajarnya sama aja. Nanyanya mesti, where do you live? Where are you do? Where are you going? Nah, gitu aja dasar sekali. Tapi kalau langsung pelan-pelan terhadap konsep, yuk kita membahas tentang apa, langsung pakai bahasa Inggrisnya pelan-pelan. Iso itu. Orang bisa belajar, kalau melatih pronunciation, speaking memang agak lama, Bu. Karena beliau-beliau kan terlahir sudah, kayak saya sendiri speaking agak susah. Terlahir dari Jawa. Yang bukan dibesarkan oleh musik barat. Musik saya Ida Laela, Mus Mulyadi. Terus Islami sedikit ya nasi daria gitulah. Kalau orang-orang yang dibesarkan dengan Michael Bolton, Mariah Carey, Elvis Presley, wah itu ya ngelontok Inggrisnya gitu kan. Nah, itu contohnya. Terapkan mengajar bahasa Inggris itu berdasarkan keperluan. Itu dulu awal-awal. Apa kira-kira Bapak di bidang kerja Bapak Ibu yang menggunakan bahasa Inggris apa? Kan gampang nih. Biasanya kalau beli alat kan ada manual. Iya. Ada buku manual dah? Ada. Kan ada bahasa Inggris. Nah, itu yang bagi manualnya begini. Coba Bapak Ibu. Kalau kita mengerti bahasa Inggrisnya kita tahu tuh cara mengoperasikannya. Nah, keren Bu. Tuh Bu Merlin ya. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Bertanya Pak Sudarman. Monggo Pak, monggo. Oke, matur nuwun Pak Sudarman. Mohon izin perkenalkan saya Ferry Putra Pak dari Politeknik Sinarmas Grogol. Terima kasih banyak Pak untuk pemaparan hari ini. Banyak sekali ilmu, insya Allah jadi ilmu bermanfaat ya Pak Dr. Sudarman. Karena memang banyak sekali beberapa filosofi, kata-kata yang maknanya sangat dalam betul, dan kalau diresapi kayaknya nanti ini bisa bermanfaat juga ini Pak. Pak, di sini saya ada beberapa yang perlu saya konfirmasi dan tanyakan ya. Saya tadi menyimak betul apa yang Pak Sudarman, Dr. Sudarman tadi sampaikan, misal bagaimana mengelola kelas secara kreatif. Di situ ada banyak sekali step-stepnya. Kadang ketika kita sudah mendapatkan teori ini, kita next-nya mungkin akan berusaha untuk bagaimana mengelola kelas kita agar kreatif, agar mahasiswa kita bisa enjoy, bisa happy, bisa ujung-ujungnya capaian pembelajarannya kemarin kita tetapkan bisa tercapai gitu kan ya Pak ya. Nah, namun kadang untuk bagi kita yang masih jam terbangnya itu experience-nya belum tinggi, itu apa yang kita rencanakan belum tentu sesuai yang nanti kita implementasikan. Contoh misalkan kita berharap bahwa ketika kita mau membangun kelas yang hidup gitu ya, 20 menit teorinya 20 menit kita adakan sesuatu misalkan ice breaking atau apa kemarin istilahnya COP atau apa saya lupa. Namun bisa jadi kalau kita misalkan susah untuk membawakannya, bisa jadi apa yang kita rencanakan biar kelasnya nggak kaku bisa jadi gagal. Dan itu memang prosesnya harus terus-menerus. Itu kan 8 step ya Pak ya. Kalau saya lihat itu kita harus kreatif, kita harus berbicara secara sistematis, dan itu juga proses belajar yang sangat panjang. Dan saya cuma pengen menanyakan kepada
Pak Dr. Sudarman terkait pengalaman jam terbangnya seperti apa. Saya sangat yakin Pak Sudarman berbicara seperti ini sangat sistematis, sangat nyaman, enjoy, benar-benar kita nikmat gitu ya. Itu juga proses. Nah, kira-kira kalau misalkan kita sudah merencanakan, kita tahu ilmunya, tapi implementasinya kita gagal, itu kadang kita itu juga namanya biasanya dosen itu mahasiswa kita seperti ini, tapi kita mahasiswa tidak sesuai, bosen lah katanya gitu. Itu kira-kira cara handle-nya itu gimana Pak ya? Handle mental kita, handle suasana biar sesuai dengan tujuan kita, itu yang pertama. Kemudian yang kedua Pak Dr. Sudarman, itu saya sangat tertarik sekali ya untuk yang 8 keterampilan dasar dalam mengajar. Dan saya yakin, kalau saya introspeksi diri saya sendiri Pak, 8 keterampilan dasar itu belum saya penuhi sepenuhnya. Dan saya berharap saya bisa mencapai 8 keterampilan dasar itu, karena saya yakin ketika kita mampu mengikuti 8 keterampilan dasar itu, idealnya kita minimal jadi dosen yang terstandarisasi lah dalam hal proses pembelajaran. Pertanyaannya Pak, di sini saya sangat sangat susah untuk mengetahui keterampilan memberi penguatan gitu Pak. Karena bagi saya kadang itu case kasusnya semua bagi saya ini penting, tapi mana yang saya perlu perkuat itu bingung. Nah, itu kira-kira bagaimana Pak cara mengelola sesuatu yang penting sehingga kita harus menguatkan penekanan ini yang mahasiswa kita harus dapatkan. Jadi itu aja Pak. Mungkin mohon maaf kalau penjelasan saya, pertanyaan saya terlalu panjang ya. Aku kayak yang kirim. Semoga Pak Dr. Sudarman dapat poin-poin yang saya tanyakan Pak. Terima kasih banyak Pak Sudarman untuk kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ferry. Jadi Bapak Ibu sekalian, pengalaman itu memang penting. Jadi kalau bahasa kita ya jam terbang. Jadi apakah kita pilot saja untuk bisa nyoperi pesawat tertentu kan harus pakai pesawat-pesawat yang murahan, gitu ya. Trial and error yang dialami kita, pengalaman kita menjadi dosen itu juga menjadi sebuah pengalaman buat kita. Jadi kan tadi kalau belajar dari kepompong ulat tadi bahwa untuk menjadi proses itu harus ada hal-hal yang kita lewati, Bapak Ibu. Nah, sekarang misalnya kita ingin merancangkan pembelajaran dengan model tertentu. Maka 30 menit kita nyiapkan humor misalnya. Nah, humor sendiri itu tidak semua orang juga bisa humor. Kita sudah baca buku humor, ternyata kita sebelum cerita sudah tertawa sendiri. Karena dengan humor itu kita baca buku humor, pengen humor, ternyata kita sudah tertawa sendiri. Maka mahasiswa bingung, lah kenapa Pak dosen kok tertawa? Kan begitu. Nah, maka ya, improvisasi itu juga menjadi pengalaman. Kalau sudah enak itu apa ya, ngelihat apa saja itu jadi bahan, Pak. Nah, gitu ya. Nah, kalau saya itu kan kalau saya pribadi, satu pengalaman saya mulai SMA kan di teater. Terus penyiar radio itu mulai tahun 94 sampai sekarang. Nah, terus ngajar tahun 2002. Nah, pengalaman berhadapan dengan banyak orang itu juga mendukung memberikan penguatan-penguatan kepada kita. Nah, sehingga rancangan itu, kalau kemarin Mas Ferry, kan ada yang aspek psikomotor. Kapan kita imitasi, kapan kita menjadi characterization, sampai naturalisasi. Ada proses. Lama-lama, kita 1, 2, 3 latihan dulu, ngajar, pelan-pelan. Nah, humor itu biasanya kita terapkan kepada hal-hal tertentu ya. Nah, kalau orang nggak bisa humor, kita cari video pembelajaran. Yuk sekarang kita refreshing, coba simak dulu video ini. Tapi cari yang ada kaitannya dengan mata kuliah, begitu. Itu juga bagian dari brainstorming. Misalnya kalau senam otak, pakai otak kiri, otak kanan, gitu kan bisa nanti. Biasanya Bu Ani gitu yang kemarin ngelatih apa gajah ya, yang gajah pakai gini, terus pakai gini, semut begitu, itu kan juga bagian dari respon. Misalnya kalau Bapak Ibu kalau siang kalau kertas warnanya putih, kalau susu warnanya putih, terus sapi minum, orang kadang-kadang lupa tuh susu begitu, padahal sapi minum air.
Nah, itu contoh-contoh, cari yang seperti itu. Nah, kalau buku game tapi ini harus kita kuasai dulu, nggak usah main sulap. Nah, kalau saya biasanya itu kalau awal-awal itu main tebakan. Contoh gini Bapak Ibu. Saya mencoba untuk menggabungkan kata-kata untuk perkenalan awal. Jadi misalnya Pak Ferry ngajar apa Pak? Mata kuliah apa Pak? Mata kuliah konversi energi, Pak Dr. Sudarman. Misalnya energi, tanya ke mahasiswa satu, apa persepsimu tentang energi? Persepsi Anda tentang energi. Cukup satu kata Pak. Jangan banyak-banyak, satu kata saja. Oke, tak latih Pak ya sekarang. Yuk kita mulai. Bapak Ibu, silahkan persepsi Anda tentang energi cukup satu kata saja, tidak boleh lebih dari satu kata, dan tidak boleh sama. Kalau sama saya lewati. Yuk silahkan sekarang tulis di chat. Persepsi itu kalau dengar kata energi, maka yang terbayang apa? Oke, ayo mulai. Oke. Terbarukan, semangat, mahal, bom, listrik, oke, energi positif, makan, stop. Oke. Gimana? Kalori, cahaya, kekuatan, kehidupan, daya, kusli. Oh, lain ini. Oke. Stop dulu, cukup. Nah, gini contoh, saya naikkan ke atas dulu. Nah, gini Bapak Ibu sekalian. Kita bisa merangkai kalimat itu. Jadi kalau kita berbicara soal energi, apalagi energi terbarukan, itu kan dalam rangka apa? Dalam rangka hemat. Munculnya energi terbarukan karena kita menghemat energi yang saat ini kita gunakan. Kita nggak boleh patah semangat, ya kan? Kendatipun nanti harganya perlu biaya mahal. Berbeda dengan matahari yang harganya murah. Energi terbarukan itu bisa seharga bom, walaupun berbahaya. Nah, karena apa? Walaupun bahaya tapi bisa menimbulkan kekuatan. Salah satunya adalah listrik. Ya gitu. Sehingga untuk itu kita perlu energi positif mewujudkan itu Bapak Ibu sekalian. Sehingga kalau kita bisa mewujudkan energi itu, salah satunya fungsinya untuk makan itu juga bisa menimbulkan energi dan tenaga. Nah gitu. Jadi dirangkai menjadi kalimat, mahasiswa masih terakhir, tepuk tangan. Sudah cair toh. Kalau sudah cair sudah kita, Pak. Jadi itu tekniknya. Mengakrabkan itu dengan mencairkan suasana, kita sudah dapat poin toh. Oke, keren Pak Ferry. Ya. Ferry Putra STMT itu bacanya stemet gitu. Oke, tadi ada pertanyaan ya. Oke Pak Ferry ya. Bu Okta Noviasari. Oh, pertanyaan yang kedua tadi, penguatan. Sorry. Gini Mas Ferry. Yang dimaksud penguatan itu adalah bukan penguatan materi. Kalau materi kan semuanya bagus, inti ya. Kecuali kan gini, itu kalau materi yang penting, tidak penting, itu menggunakan variasi. Variasi namanya. Yang penting kita bisa keraskan atau kita lemahkan. Jadi, prinsipnya energi itu. Nah, jadi, punya intonasi begitu. Itu bukan penguatan, tapi penekanan. Tapi yang dimaksud penguatan di sini adalah penguatan terhadap tingkah laku yang diberikan oleh mahasiswa. Ketika mahasiswa bisa menjawab, kita memberikan penguatan. Oke, sip. Ini jawaban luar biasa, sehingga ini calon-calon generasi hebat. Nah, itu pujian, Pak. Penguatan lebih berupa pujian. Sehingga yang lain bisa termotivasi juga. Itu yang dimaksud penguatan. Bisa melalui verbal, kata-kata, bisa melalui jempol, luar biasa, dan sebagainya. Ada orang yang punya biasa tek gitu kan. Nah, tangan saya gede-gede nggak bisa bunyi tek gitu. Dan nggak boleh, karena dulu Pak Kiai saya itu ngajarin kalau bersiul dan gini-gini itu haram. Jadi sampai sekarang jadi nggak biasa itu. Oke. Pak Sudarman, ketika di masa pandemik saat ini, pembelajaran online dirasa sangat fleksibel dan efisien. Pengalaman saya yang alami ketika menggabung mata kuliah MKDU, saya baru mengetahui ketika ada mahasiswa saya berkebutuhan khusus. Dalam kondisi ini, apakah saya harus memberikan kelas tersendiri terhadap mahasiswa? Ya, kalau kebutuhan khusus
kebutuhan khususnya apa begitu. Apakah dia punya kebutuhan khusus itu apa tunarungu kah, tunanetra kah, ya kan? Atau memang tidak bisa bertahan agak lama di kelas, macam kayak kinestetik. Nah, itu kita lihat dulu, Bu. Kalau misalnya banyak, ya kalau Ibu punya waktu diberi pendekatan khusus. Kalau tidak, ya mendeliver bahan ajar. Mendeliver, jadi kita buat bahan ajarnya baru kita kirimkan ke sang anak. Nah, gitu. Contoh misalnya bulan ini ya, kemarin saya sebelum pandemi itu diundang, diundang untuk ngasih materi di UM Malang itu membuat audiobook Bapak Ibu. Ternyata itu diperuntukkan untuk untuk mahasiswa yang kalau tidak bisa melihat, tunanetra. Jadi membuat audiobook. Jadi saya melatih beberapa dosen-dosen terkait untuk membuat audiobook sehingga buku-bukunya itu diaudiokan sehingga mahasiswa bisa mendengar. Ini juga saya lagi mungkin nanti agak dapat job begitu. Menarik ini Bapak Ibu sekalian. Saya terpaksa harus belajar tentang bahasa Jawa kuno. Nah, ini bahasa Jawa kuno. Ini kebetulan Kementerian Pendidikan dari budaya ya, dari aspek kebudayaan itu membuat game tentang Sriwijaya dan Kerajaan Mataram. Nah, di situ ternyata ada bahasa-bahasa Jawanya itu Jawa kuno, bukan bahasa Indonesia, tapi bukan bahasa Jawa tapi Jawa kuno. Contohnya ini. Swasti, sasananya Ibu Mataram. Nah, itu menggunakan bahasa-bahasa itu. Alhamdulillah saya diminta untuk jadi dubber game-nya. Nah, pekerjaannya itu nge-game. Jadi game Dragon Guardian itu suara saya. Game-game gini suara saya. Jadi enak, makanya itu juga bagi saya jadi kebanggaan. Kalau cerita mahasiswa, saya juga ngisi game. Kamu suka? Oh ya Pak, gimana Pak? Ternyata mahasiswanya malah mencari gamenya. Bukan belajar mengisi suaranya, belajar main gamenya. Karena pengen mendengarkan suara dosennya. Oke, ini ya Bu ya. Jadi nanti bisa menggunakan mendelivery bahan ajar. Wah, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke. Membangun minat belajar mahasiswa untuk belajar programming yang notabene ketika masuk, ini yang susah Pak. Contoh ada yang sosial, fisika, awal pun kita kenalkan mengenai prospek. Betul. Kan ceritanya gini. Pak Nur Imansyah itu ngasih prospek. Kita kalau bisa melewati lautan itu, maka di situ ada banyak sekali intan. Kita akan bisa meraihnya, gitu kan? Nah, untuk bisa menyeberangi sungai, intan itu di balik sungai itu, ternyata yang daftar macam-macam. Ada yang atlet renang, ada yang atlet angkat besi, ada yang orang nggak bisa renang. Sama tadi ini. Nah, itu kan ada keunikan tertentu yang dimiliki oleh perguruan tinggi swasta adalah ketika masuk jurusan komputer programming, ternyata SMA-nya itu dari fisika, dari IPS, kan bekal-bekal tentang hitung-hitungan, komputasinya kan lemah Bapak Ibu. Terus beliau nanya, susah pada saat semester tinggi, dia belajar susah programming, menurun daya minat belajarnya. Nah, biasanya itu kayak Bapak Ibu loh. Pada saat suruh nulis jurnal, ketika ditolak 2 kali, 3 kali, ya selesai sudah, malas emang nggak nulis jurnal, nggak paten gitu ya sudah situ. Sama dengan ini, anak-anak yang akan dikasih semangat pada saat level-level semakin tinggi, ternyata bebannya semakin berat. Terus bagaimana Bapak Ibu? Itu tanggung jawab Pak Iman. Bagaimana kita seorang dosen mampu memvariasikan, mereka tetap bertahan nyaman Bapak Ibu. Jadi kalau merasa sulit, kan berarti kita bisa ngomong gini, tidak ada sesuatu yang sulit itu tidak bisa terpecahkan. Kemarin yang bahasa saya ketekunan, bahwa untuk dapat 1000 langkah itu harus dimulai dengan 1 langkah.
untuk mencapai tangga tertinggi tentu kita harus menginjak tangga paling rendah. Bahkan begitu. Jadi pelan-pelan. Sehingga proses Pak Iman ini tidak bisa modelnya seperti mahasiswa reguler yang umumnya. Maka Bapak Ibu perlu mendampingi. Semacam guru kelas ngajari anak autis. Nggak bisa didampingi, dianggap sama ngajarnya dengan siswa yang lain. Nah, basically-nya yang dari sebenarnya kan bukan sosial, bukan fisikanya, Pak ya. Kegemaran untuk komputasi menghitungnya itu. Melatih anak berlogika itu loh, Pak. Itu yang perlu diawali, diajari. Nah, sebenarnya lebih bagus untuk ada ekstra-ekstra tertentu yang diselenggarakan di kampus itu lebih kepada produk. Mahasiswa kadang-kadang dia nggak ngerti teori tapi membuat produk dia bisa loh, Pak. Membuat program dia bisa. Ngedit apa, video apa. Ini kan ada, kalau kita menggunakan bahasa script dalam multimedia atau menggunakan bahasa script, itu kan juga harus ngafalin. Nah, pertama Bapak coba dicarikan dulu namanya itu, kalau kami preset ya. Preset itu template preset. Pak ya, ada preset-preset tertentu yang mereka bisa gunakan gitu. Oh, ternyata tapi jangan sampai anak-anak itu gini. Ngapain rapat tapi buat sendiri. Preset aja sudah bisa. Nah, ada filosofi lain, Pak. Nah, karya itu ibarat kelak di kemudian hari kamu menikah, itu anakmu sendiri. Bagus apapun, cantik apapun, kalau itu anaknya orang lain, apakah kamu bangga? Kan tidak bangga, toh? Tapi kalau itu adalah anakmu sendiri, walaupun jelek, tetap itu membanggakan kamu. Wah, gitu, Pak. Memang harus ada dorongan-dorongan ilmu-ilmu lain, Pak, untuk menggerakkan anak-anak itu, Pak. Iya, ya kadang ya. Ada beberapa itu kalau saya lihat sih yang berhasil itu memang mereka hobi, Pak. Maksudnya minatnya memang suka sekali gitu. Baru kelihatan itu di semester atas tuh sudah mulai belajar sendiri, bisa lepas lah istilahnya. Baik. Ya, artinya kan gini Bapak Ibu ya. Kita sebagai dosen sudah berusaha, sudah semaksimal mungkin. Terus apakah semuanya akan lulusan sesuai dengan nanti lulus akan sesuai dengan profil lulusan yang kita tetapkan? Kan tidak juga. Nah, itu. Karena ada campur tangan lain. Nah, campur tangan lain ya Tuhan. Bapak ajarkan pendekatan tauhid, tapi tetap bahwa anak harus belajar juga untuk meraih itu. Mosok kamu lulus, kamu itu masuknya Sritek Bontang jurusan komputer. Masa lulus kamu S? Nggak mungkin. Tapi boleh juga nanti suatu saat kamu menjadi anggota DPR. Tapi kamu ngerti komputer. Sehingga pada saat ada pengadaan, kamu memeriksa, kamu paham. Gitu, Pak. Karena anak kadang-kadang kan gitu. Sudah kuliahnya di komputer, ketemu teman-temannya di sospol, ikut demo, pikirnya, oh enak kuliah di sospol. Praktiknya adalah demonstrasi. Padahal nggak juga, kan begitu. Nah, itu Pak Iman. Ya, kasih Pak. Oke. Oke. Saya lanjutkan sedikit. Lanjut ke materi berikutnya ya Bu Ani ya. Ya Pak. Sampai jam 11 nggak Pak? Iya. Karena rencana mau ke rektorat juga.